Hai, selamat datang di Biblians. Well, kita mengenal konsep Tuhan yang maha adil, dan kita yakin itu benar. Alkitab, bahkan juga kitab suci lain, mengajarkan hal itu. Tidak ada sesuatu yang tidak adil yang muncul dari Tuhan. Sepertinya ini sudah menjadi konsep yang sangat jelas dan kuat bagi para teis. Namun di sisi lain, tatkala kita melihat realita di depan mata, kemahadilan Tuhan tampaknya pudar. Bagaimana tidak? Salah satunya, kenyataan bahwa banyak bayi yang terlahir cacat membuat kita berpikir keras. Mereka kan belum ada salah, belum ada dosa. Kenapa terlahir gak sempurna gitu? Kenapa kayaknya udah kena hukuman atau kutukan gitu? Apa dia menanggung akibat dosa orang tuanya? Apa jangan-jangan Tuhan gak seadil yang kita pikirkan? Well, aku harus akui bahwa tidak mudah menjawab persoalan ini. Terlebih kalau kita harus menjawabnya kepada orang yang mengalami atau keluarganya. Tapi setidaknya ada hal-hal yang bisa kita renungkan bersama. Mari. Yang pertama dan paling penting harus kita sadari adalah bahwa semesta ini, dunia ini sudah jatuh dalam dosa dan keterpisahan dari Allah. Semula Tuhan Allah merancangkan semuanya baik. Tidak ada cacat celah, kehancuran, penderitaan, kejahatan, kesedihan, dan sejenisnya. Namun itu semua sirna kala dosa masuk ke dunia melalui Adam dan Hawa. Dan karenanya semua yang buruk juga mulai masuk karena dosa hanya mendatangkan keburukan dan tidak ada kebaikan atau hal baik sedikit pun. Jadi bila kita melihat atau mengalami kehancuran, kekacauan, penderitaan termasuk cacat fisik, mental maupun pikiran, itu semua adalah konsekuensi daripada dunia yang rusak dan jatuh, fallen world. Kenapa? Karena jika semua keburukan itu tidak masuk, maka berarti dosa adalah hal yang baik-baik saja dan nggak buruk. Dan berarti manusia bisa terus berbuat dosa, ya karena itu baik dan mendatangkan kebaikan. Namun karena dosa pada hakikatnya memang keburukan dan kehancuran, maka apapun yang mengikutinya pasti buruk. Outcome dari dosa tersebut pasti buruk, seperti semua yang disebutkan tadi. Sehubungan dengan yang pertama, maka sekarang kita tahu bahwa manusia akan cenderung berbuat dosa, berbuat hal yang merusak, bahkan merusak dirinya sendiri. Sadar maupun tidak, hal ini sangat erat kaitannya dengan keadaan janin atau bagaimana keadaan bayi itu saat lahir nanti. Semisal, apabila orang tua dari janin atau calon bayi tersebut punya pola hidup yang tidak sehat, mabuk-mabukan, alkoholik, dan sebagainya, maka sangat besar kemungkinan untuk menghasilkan keturunan atau bayi yang tidak sehat pula, bahkan cacat. Mengutip dari parents.com, sebuah studi tahun 2016 yang diterbitkan dalam American Journal of Stem Cells merinci bagaimana gaya hidup seorang ayah dapat memiliki pengaruh tak terduga pada kesehatan anaknya. Penggunaan alkohol oleh ayah dikaitkan dengan penurunan berat badan saat lahir, pengurangan ukuran otak, dan gangguan fungsi kognitif. Selain itu, anak-anak yang lahir dari ayah yang lebih tua mungkin memiliki peningkatan risiko terkena skizofrenia, autisme, dan cacat lahir. Dan jika seorang pria memiliki gizi buruk selama pra-remaja, anak-anaknya mungkin memiliki risiko penyakit jantung yang lebih besar di kemudian hari. Anak-anak dari pria yang obesitas secara klinis mungkin memiliki sel lemak yang lebih besar dan lebih rentan terhadap obesitas dan diabetes. Dan ayah dengan stres psikososial dapat menularkan masalah perilaku kepada keturunannya. Jadi seperti yang sudah kita simak, bahwa kesehatan atau pola hidup orang tua sangat berpengaruh terhadap janin atau calon bayi kelak. Dan tidak mengherankan jika banyak bayi yang terlahir kurang sehat, kurang sempurna, atau bahkan cacat fisik, mental, dan sebagainya. Karena hal itu sangat dipengaruhi oleh pola hidup orang tua mereka, bahkan sebelum bayi itu dikandung. Hal ketiga yang harus kita mengerti adalah bahwa kita manusia memandang kesempurnaan dari apa yang ada secara umum dan dimiliki oleh semua orang. Semisal penampilan fisik kita, jari tangan kita ada 10 dan itu normal atau sempurna. Karena semua orang demikian, semua orang punya jari 10. Tapi semisal ada yang terlahir dengan 9 jari tangan, maka kita akan memandangnya sebagai sesuatu yang tidak sempurna, tidak normal atau cacat. Begitulah kita memandang hampir semua hal. Sesuatu itu sempurna karena itu dimiliki hampir semua orang dan karena dari awal sudah seperti itu. Konsep ini pun tetap sama sekalipun keadaannya dibalik. Semisal manusia sebenarnya memiliki 4 tangan, kemudian seorang anak lahir dengan 2 tangan, pasti kita akan memandang dia kurang sempurna atau bahkan cacat atau bahkan jelek, hina dan sebagainya.
Karena jumlah tangan dia kurang dari jumlah yang normal atau yang seharusnya. Jadi bisa dikatakan kesempurnaan di mata manusia didasari oleh apa yang dimiliki seluruh manusia pada umumnya atau perspektif mayoritas. Well, hal ini nggak sama bagi Tuhan. Dia tidak memandang baik tidaknya suatu hal dari perspektif mayoritas. Dialah yang baik itu sendiri. Jadi kalau ada seorang bayi yang diizinkan terlahir tidak sempurna di mata manusia, dia tidak memandangnya sebagai hal yang sama, sebagai cacat, tidak sempurna, atau bahkan jelek dan hina. Bayi itu tetap sempurna baginya. Dia tetap mengasihi bayi itu tanpa melihat faktor dari fisik bayi itu, dan dia punya sesuatu yang baik bagi bayi itu. Yohanes 9 ayat 2-3 menyatakan hal ini dengan tegas. Suatu kali para murid sedang memandang orang yang buta sejak lahir, dan mereka berpikir dia menanggung akibat dosa orang tuanya atau dosa dia sendiri, makanya dia terlahir buta. Kemudian mereka menanyakan hal itu kepada Yesus. Guru, apakah orang ini terlahir buta karena menanggung dosa orang tuanya atau menanggung dosanya sendiri? Tapi apa jawab Yesus? Yesus menjawab dan menegaskan, hal ini bukan karena kutukan dari Tuhan atas dosa siapapun, baik dosa orang tuanya apalagi dosa dia, melainkan karena Tuhan Allah punya sesuatu yang baik bagi orang itu, dan untuk menyatakan kemuliaannya melalui hidup orang itu. Jadi apa yang manusia pandang hina tentang kekurangan manusia lain, Tuhan tidak memandangnya seperti itu, melainkan dia tetap memandangnya dengan penuh kasih, dan dia punya rencana besar dan baik bagi bayi yang terlahir cacat ke dunia ini. Jadi yang pertama, tak dapat dipungkiri bahwa cacat celah adalah konsekuensi dari dosa. Dunia ini sudah jatuh, fallen world ini adalah dunia yang jatuh. Maka outcome dosa hanyalah kehancuran, keburukan, cacat celah dan sebagainya. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Tapi kendati demikian, ingatlah bahwa Tuhan Allah tidak pernah memandang hina orang yang terlahir dengan cacat celah. Itulah bentuk adil dari Tuhan. Dialah yang maha adil. Hai, terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, ku ucapkan terima kasih banyak. Yang belum, ku harap kalian mau subscribe, like, comment, share, supaya semakin banyak yang terberkati dan belajar bersama kita. Dan seperti biasa, bye.